Tapi jilbabnya ibu-ibu Indonesia, Masya Allah, jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter, ripi-ripi. Dia ikat di lehernya. 2 meter. Kainnya 3 lembar, ada kuning, ada biru, ada hijau. Masya Allah. 14 pentulnya, 70 cipit-cipitnya. La ilaha illallah. Ada di sini kayak kaleng-kaleng, cuk. Ada pula kayak pohon di belakang. Wah, ilaha illallah. Pergilah dia pengantin, masuk waktu duhur, dia bilang suaminya, ibu sudah mau asar, kau belum sholat duhur. Sadar bapak, saya sadar saya suruh kau sholat. Sadar kamu bapak, saya sadar saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku, 2 jam dipakai ini. Gara-gara jilbab ndak sholat. Ada begitu di sini? Ada. Ini kalau pengantin ini banyak sekali perempuan yang bukan cuma duit yang disumbangkan, sholatnya juga ikut disumbangkan. Mukanya dia kira tembok, coklat, biru, abu-abu. Matanya, sekarang kalau ada pengantin itu banyak perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Pantatnya gabus. Ketika saya pulang ceramah dari Jakarta di TV One. Ketika naik pesawat, itu dimatikan handphone. Begitu mendarat di Makassar, masuk SMS berita duka. 3 berita duka bersamaan. Yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Teman SMP-ku. Dia kerja TV kabel. Rusak TV kabelnya BRI, diundang memperbaiki. Tanpa dia ketahui, ada kabel yang jaringannya di atas, salurannya sangat keras. Dia tidak sadar, lewat di bawah kabel itu, kena sengatan listrik. Jatuh, hangus, mati. Padahal masih muda. Berita duka yang kedua, guru SMP saya. Malam masih sholat berjamaah Isya di masjid. Subuh juga pergi ke masjid. Selesai sholat subuh, zikir sejenak dalam masjid, meninggal dunia. Yang ketiga, suami dari sepupu 2 kali saya. Pensiun, lalu dia bilang kepada istrinya, "Ma, kita pergi makan soto Banjar. Di Makassar ada soto Banjar terkenal dekat kantor pos. Dan saya setiap makan di sana selalu gratis." Itulah enaknya jadi ustadz. Baru kita turun dari mobil, "Assalamualaikum ustadz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Nah, suaminya lalu berkata, "Ibu lebih dululah berpakaian. Karena biasanya perempuan lama persiapan." Ibunya berdandan, keluar suaminya, keluar rumah, ke tetangga. Dari pintu pagar dia dengan jalan beruang itu ada jembatan kira-kira 30 cm. 1 meter. Terpeleset kakinya, jatuh, meninggal. Sehat. Terakhir. Kita reunian. Kumpul teman-teman. Jam 4 sore di warkop. Masih foto-foto. Tiba-tiba teman saya berkata, ndak enak kurasa kayak pusing kak. Kemudian dia tidak sadarkan diri. Saya pegang ubun-ubunnya, dalam hatiku, sebentar lagi meninggal ini. Ternyata lari bawa ke rumah sakit, tidak beberapa saat meninggal. Semua sehat. Semua masih dalam keadaan sadar. Ternyata ajal menjemput. Sengaja saya sampaikan cerita ini untuk apa? Menggugurkan godaan setan yang ada di otak kita yang selalu berpikir mati itu harus tua dulu. Mati itu harus sakit dulu. Biasanya ketika kita cerita kematian, anak muda langsung dia lihat-lihat yang sudah tua. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya. Apa maksudmu bos? Barangkali dia bilang yang tua dulu. Tidak. Yang tua mati. Al-mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Kaya, mati. Miskin,
mati. Pejabat, mati. Rakyat biasa, miskin, kaya, artis, tentara. Mana polisi tadi? Polisi, habaib, ustadz, di belakang sedikit. Mati juga tapi di belakang. Kalau ustadz duluan siapa yang taksiyah? Bapak saudara-saudara sekalian. Suatu ketika Sulaiman alaihi salam lagi ceramah. Kira-kira seperti sekarang. Tiba-tiba datang tamu tadi, undang dan berkatalah tamu tadi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Mari masuk." Masuklah tamu tadi, duduk. Nabi lanjutkan ceritanya. Belum selesai Nabi cerita, tiba-tiba tamu tadi minta izin. "Ya Rasulullah, karena ada pekerjaan saya penting, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur, saya minta izin pamit dulu." Nabi Sulaiman katakan, "Silakan, pergilah tamu tadi." Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada seluruh hadirin, "Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu?" "Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu." Nabi Sulaiman lalu berkata, "Itulah tadi yang memisahkan harta kalian di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang engkau cintai di dunia ini. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa. Yang setiap kali datang, pasti ada yang ingin dipanggil. Dan dia tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan." Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda diangkat tangannya. "Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa." "Iya." "Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan?" "Iya." Langsung dia bilang, "Ini anak muda, mati nih saya." "Kenapa?" "Sejak datang sampai pulang saya terus dilihat." Nabi Sulaiman katakan, "Hati-hati coaches." Tentu dalam riwayat tidak ada bilang ces. Ini Ustadz zaman now. Hati-hati mas bro. Barangkali kau yang diinginkan. Dia bilang, "Ya Rasulullah, jangan main-main deh. Kalau begitu bawa saya jauh sampai dia tidak dapat tadi itu." Nabi Sulaiman mukjizatnya salah satu diantaranya pandai memerintah angin. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa kemana saja dia mau pergi." "Siap." Turun angin, naiklah anak muda ini. Terbangkan. Kiri, kanan, lurus, kiri. Dia bilang, sudah jauh saya ini. Dia lihat ke belakang, sudah jauh. Dia dapat saja tadi ini. Kurang ajar, bikin takut-takut. Dan sudah bilang ini anak muda, "Angin, turunkan saya." Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah. Ketemu itu tadi tamu. Dia bilang, "Dari mana kok?" "Onna Paulo tajak kokwe. Dari tadi saya tunggu kau di sini. Makanya saya cepat tinggalkan majelis itu. Karena di sini takdirmu harus saya cabut nyawamu." Dia hindari kematian, justru dia datangi. Kisah ini membenarkan firman Allah, "Kullu nafsin sa'ikatil maut." Tungke maki nyawai pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Nah, biasa kalau kita cerita kematian, ada anak muda yang tanya saya, "Ustadz, kalau orang sudah meninggal itu, apa otomatis sampai akhirat? Apa sudah sampai surga atau neraka?" Tidak. Rasulullah, kekasih kita, junjungan para nabi, sampai sekarang pun belum masuk surga. Orang yang telah meninggal dunia, sekarang belum sampai di akhirat. Nah, untuk sampai di akhirat itu, ada pintu-pintu yang kita lalui. Ada tangga-tangga yang harus kita lewati. Apa tangga dan pintu yang dilalui untuk sampai ke akhirat? Mari kita simak satu demi satu. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, untuk sampai ke akhirat itu minimal ada 4 tangga yang dilewati. Yang pertama, ada yang disebut sakaratil maut. Apa itu sakaratil maut? Orang Perancis bilang ipamadangi. Perancis itu Pare-Pare dan sekitarnya. Nah, sakaratil maut. Bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratil maut? Tergantung amalnya ketika hidup. Ketika dia hidup, agamanya Islam, tingkah lakunya Islam, rajin hadir salawatan seperti ini, insya Allah sakaratil maut mati dalam keadaan Islam. Sebaliknya, ketika dia hidup agamanya Islam, perbuatannya tidak Islami, tingkah lakunya tidak Islami, dia pembuat mesum, pembuat maksiat, hampir bisa dipatikan, matinya pun nanti tidak dalam keadaan Islam. Pertanyaan, adakah orang Islam mati tidak dalam keadaan Islam? Banyak. Setiap Jumat
mimbar khutbah mengingatkan kepada kita. Tiap Jumat kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Sengaja Allah ingatkan kita setiap mimbar Jumat. Hati-hati kalian, lahir Islam, khitan Islam, nikah Islam, tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Siapa mereka yang mati dalam keadaan non muslim atau kafir? Contoh aja ini ya, contoh saja ini. Pedagang. Ada pedagang di sini. Berapa harganya ini sarungmu? 50.000. Wih, mahal benar. Dia beli, itu saja 50 saya kasih kau modal. Karena kita sama-sama orang Bugis. Lalu 40.000, enggak boleh. 50, itu modal. Padahal sudah ada untungnya. 10.000-nya riba. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Mana kategori riba? Satu di antaranya menipu pembeli. Termasuk ada penjual bensin botolan di sini. Ada. Oh itu hati-hati. Tulis bensin murni. Padahal dia campur minyak tanah. Begitu dikomplain, kenapa kau tulis bensin murni? Ada minyak tanahnya. Dia bilang, jangan salah mas bro. Istri saya namanya Murni. Makanya saya tulis bensin murni. Manusia boleh kalian tipu, tapi demi Allah, Allah maha tahu. Contoh lagi nih, contoh. Ada oknum penegak hukum. Ada anak sekolah buru-buru pergi sekolah. Tidak pakai helm. Lewat jalan raya. Nabrak, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Didapat sama oknum ini. Kau melanggar. Kau tidak lihat rambu lintas. Kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kamu melanggar. Tilang. Aduh pak, motornya temanku ini pak. Nah, kalau begitu selesaikan di tempat. Pak, cuma 30.000 uangku, kasihan. Ini juga mama saya yang kasih untuk ongkos. Sudahlah, coba lihat dompetmu. Oh betul 30.000. Ya sudah, ambil 10.000, mari 20. Makan coto. Ini oknum. Makan coto di pinggir jalan. Makan coto 248. 2 mangkok coto, 48 ketupat. Kenapa? Ketupatnya gratis. Makan sempoyongan keluar terlalu kenyang, sambar motor, sak, mati. Matilah kalian dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang haram dalam perutnya. Contoh lagi nih, contoh lagi. Contoh aja ini, contoh. Anak gaul yang banyak tato di badannya. Plebe cap kupu-kupu. Lalu, ayo saweran, 5.000 pertama. Saya 10.000. Kamu 30.000. Cukup 50.000. Apa dibeli? Anda usah vodka. Mahal. Apa? Lempox. Lempox campur racun tikus. Beleng-beleng. Kenapa Lempox kau minum racun tikus? Akhirnya isap. Bikin komunitas remaja bernapas dalam kaleng. Mabuk setengah. Ya mabuk setengah lah dia ini. Dia ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik dikira aspal. Pak, mati. Mati kafir kok bos. Innamal khamru rijsun min amalis syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan jenisnya vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring. Hafal? Saya baca. Minuman keras jauhi anak muda. Silahkan jadi anak gaul, anak band-band, anak futsal, anak gondrong-gondrong, anak motor-motor, anak gunung-gunung, silahkan. Tapi jangan dekati minuman keras. Satu-satunya minuman keras yang halal, es batu.
Es batu gesok mi, tanpa sirup, undang gak juga. Ini anak muda sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Cemen lu men, kampungan, baru 1 botol sudah teler. Tuh teman kita jago sampai masuk di got. Dulu waktu saya sekolah dan kuliah, kalau dibilang teman saya, ayo, Dasat, sini. Saya bilang, enggak bos. Saya jauh-jauh tinggalkan kampung, tidak mau jadi pemabuk. Dia bilang, nggak, kampungan loh. Saya bilang, biar mi, daripada kau ndak ada kampungmu. Tuh, hati-hati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Ada ini kisah nyata Pak, saya alami. Karena itu Ustadz, kalau ada orang meninggal siapa dipanggil Bu? Kalau ada orang sakaratil maut, siapa? Ustadz. Makanya jangan pandang enteng itu Ustadz. Ada juga itu ibu-ibu matre, dia bilang sama anaknya, ndak usah kau bergaul sama itu Ustadz. Apa itu Ustadz? Baca Yasin aja dia tahu. Kan begitu Bu. Kalau ada orang meninggal, siapa dipanggil? Pak Camat. Pucat, ndak tahu ngaji. Bukannya di tanah bumbu, di sana negerinya orang. Ini kisah nyata saya pernah alami. Kakak saya di opname di rumah sakit Makassar namanya Wahidin Sudiro Husodo. Ada orang sakaratil maut, ibu-ibu, sudah lama sakaratil maut tidak meninggal. Ingat, ketika ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu orang. Saya kasihan. Saya datanglah kepada dia karena anaknya minta Ustadz tolong didoakan ibu saya. Saya bisiklah telinganya. Ibu tolong ikut saya ngajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Baru saya bilang Yasin, dia bangun, dia ambil botol aqua, dia lempar saya. Hei, pergi kau di sini, jangan kau mengaji, panas telingaku. Kenapa ada orang barusan saya ngajikan ini panas telinganya? Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lempar lagi saya, basah bajuku. Saya baru sadar, oh ini peringatan dari Allah. Saya keluar, saya tanya anaknya, Bu, pintar mengaji itu ibunya. Itu dia kasihan Ustadz. Ibu saya, mama ajiku tidak tahu ngaji. Haji tidak tahu ngaji. Haji kajili-jili. Banyak itu haji begini. Andai saya menteri agama, syarat menunaikan haji harus lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bapak, saudara-saudara sekalian, kisah yang kedua, bahwa sakaratil maut itu tergantung amalnya orang. Nenek saya, Kota Baru. Saya orang Bugis tapi saudara, ibu saya semua ada di Kota Baru. Nenek saya sakaratil maut, saya bisiklah di telinganya. 82 tahun nenek saya sakaratil maut waktu itu. Saya bisik, Nek, maciuk ki, ikut ki Nek. Saya bacakan Yasin. Sampai 83 ayat khatam. Beberapa saat kemudian dia bilang, Melo na yolo, istirahat. Saya mau istirahat dulu. Beberapa saat kemudian meninggal. Kami cucunya semua heran. Kok bisa dia hafal? Padahal waktu sehat, tidak hafal ini surah Yasin. Tapi akhir hidup beliau 2 tahun lumpuh. Kerjaan antara maghrib isya baca Yasin. Dari 2 fakta yang saya lihat ini membenarkan pepatah kita yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Ibu bapak saya tanya, mau sakaratil maut dalam keadaan Islam? Mau sakaratil maut dalam keadaan Islam? 1. Man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah penghujung hidupnya pasti masuk surga. Itu jaminan Nabi. Supaya terbiasa la ilaha illallah, sakaratil mautnya la ilaha illallah, maka ketika sehat lazimkan la ilaha illallah. Kayak tadi ketika Habib sudah acungkan 1 jari, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbiasa itu, insya Allah sakaratil maut kita lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya anak muda kemana-mana jangan tinggalkan tasbih. Ya, coba. Kalau ada tasbih di tangan, seperti saya nih. Kalau ada tasbih begini, pegang, otomatis mulut langsung berzikir. Pegang tasbih langsung, la ilaha,
La ilaha illallah. Tidak ada orang pegang tasbih begini langsung dia bilang jalan kotek 1, onde-onde 4, gogos 5. Tidak ada itu Pak. Makanya caranya adalah biasakan kemana-mana bawa tasbih. Kita di atas mobil angkutan umum, tidak ada kegiatan, yuk pegang tasbih kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Peluang sakaratil maut meninggal orang jalan raya jauh lebih besar daripada tinggal di rumah. Kenapa? Kecelakaan. Cuma ada sopir di kampung saya pernah bilang begini waktu saya masih sekolah. Dasat, lebih banyak nanti sopir masuk surga daripada ustadz. Sambaran dia bilang ini. Kenapa bisa? Dia bilang itu ustadz bikin lupa Tuhan. Bukannya ustadz ngajak orang ingat Tuhan. Dia bilang coba lihat kalau ustadz khutbah Jumat. Kalau ustadz khutbah Jumat banyak yang tidur di belakang. Lupa Tuhan. Tapi coba kalau sopir. Banyak yang kasih ingat Tuhan. Gimana caranya? Kalau saya balap itu mobil Panther, kencang di atas 150 km per jam, semua penumpang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ibu-ibu, biasakan la ilaha illallah. Sambil ngiris-ngirisikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya? Jemur pakaian, la ilaha illallah. Sama Allah bisa karena biasa. Yang kedua, setelah memperbanyak kalimat tahlil ini, yang kedua lazimkan selalu berdoa. Majelis taklim biasanya hafal ini doa. Itu ada buku yang dibagikan tadi oleh keluarga almarhum, buku tahlil. Coba buka halaman belakang, itu ada doa selamat. Di dalam doa selamat itu ada yang berkaitan dengan ajal kita. Taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ucapkanlah itu, terutama yang kita sudah pensiun, usia-usia 60 tahun, 70 tahun. Itulah doa yang paling bagus kita ucapkan. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Rahmati ketika dicabut nyawaku dan ampunilah saya setelah mati. Hafal ini, Bu? Hafal? Hafal? Bapak-bapak hafal? Nah, kalau sudah 70 tahun doa ini yang dilazimkan. Jangan sudah 70 tahun masih ya Allah bukakan pintu jodohku. Matoa ni milau mopi. Sudah lobet la ilaha illallah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, ketika berpisah jasad dengan roh itulah kematian. Nah, pintu yang pertama kita harus lalui sakaratil maut. Dan orang yang tersiksa menghadapi sakaratil maut, selain orang yang tidak lancar ngaji, yang kedua adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pernah dengar kisahnya Alqamah? Bagus ibadahnya, kalau istilah sekarang pengurus masjid lah dia, remaja masjid. Sholatnya baik, zikirnya baik, tadarusannya bagus. Tapi anehnya, ketika sakaratil maut, dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma mengatakan, la. Tidak ada. Heran Bilal. Sampailah ini ke Nabi Bilal sampaikan, ya Rasulullah tolong doakan Alqamah. Dia sakaratil maut tidak bisa syahadat. Nabi berkata, loh kok bisa? Itu anakku bagus sekali agamanya. Itulah saya heran. Nabi doakan. Setelah didoakan, tetap tidak bisa. Cuma katakan la, kaku dia punya bibir. Nabi berkata, oh ini pasti besar dosanya ini. Cari bapaknya, sudah meninggal. Cari ibunya, ketemu. Bila lalu berkata, bunda, anak ibu si Alqamah sakaratil maut, tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama bunda. Apa kata bundanya? Oh, dia dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ajar memang itu anak. Setelah ada istrinya, lebih disayang istrinya dari saya. Pernah suatu ketika, saya ke rumahnya karena lama dia tidak datang. Akhirnya aku yang ingin ke rumahnya melepas rindu sebagai ibu. Saya datang ke rumahnya. Baru saya mau buka pintu, ketuk-ketuk. Dia bilang sama istrinya, sembunyi cepat itu kacang, datang mama. Kacang disembunyi. Ibunya dengar, tidak jadi masuk. Nangis ibunya pulang, sejak itu tidak pernah lagi didatanginya. Lah kejadian ini kemudian dilapor sama Nabi. Nabi lalu bersabda, wah, malopo dosaan itu nanai.
Besar dosanya ini anak. Tidak diampuni kalau ibunya tidak memaafkan dia. Panggil ibunya. Datang ibunya. Kata Nabi, ya bunda, maafkan Alqamah. Saya tidak mau ya Rasul. Wah, besar dosanya itu ya Rasul. Kurang ajar. Nabi berkata, kalau begitu, jalan satu-satunya supaya dia tidak dibakar api neraka, lebih baik saya bakar api dunia daripada api neraka. Karena ketahuilah, api dunia 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Api itu ada 4 tingkatan. Pertama, api yang merah, warna merah. Ini apinya para perokok. Ada merah ujungnya itu api yang paling ringan. Dipanasi 1000 tahun, berubah ganti warna menjadi warna biru. Ini apinya ibu rumah tangga di kompor gas. Panasi lagi 1000 tahun, meningkat lagi tingkat kepanasannya menjadi warnanya putih. Ini yang banyak di perusahaan-perusahaan tambang. Misalnya baja yang ingin dipisah, itu apinya seolah-olah tidak ada kelihatan api padahal ada karena ada warnanya sudah jadi putih. Panasi lagi 1000 tahun, akhirnya menjadi hitam. Inilah api neraka. Nabi bersabda, lebih baik api dunia yang siksa dia daripada api neraka. Saudara-saudara, kumpulkan kayu. Kumpullah kayu. Nyalakan, nyala besar. Nabi tanya lagi, Bu, betul bunda tidak memaafkan? Betul ya Rasul, saya tidak memaafkan dia. Baik, kata Nabi, angkat. Angkat si Alqamah. Lempar. Begitu mau dilempar masuk ke api, ibunya berteriak, ya Rasulullah, tahan, jangan bakar anakku. Memang dia kurang ngajar, memang dia pernah menyakiti saya, pernah melukai perasaanku. Tapi demi Allah, rasa sakit hatiku itu tidak ada bandingnya, tidak bisa dibandingkan dengan susahnya saya hamil dan melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni dosa-dosanya anakku, jangan kau bakar dia. Inilah ibu. Lalu Nabi bersabda, betul ibu maafkan? Iya ya Rasul. Kalau begitu, turunkan. Setelah diturunkan, dituntun, barulah dia sempat mengucapkan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alqamah, sahabat Nabi, agamanya baik, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika sakaratil maut. Kenapa? Karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah sekarang kita lihat anak-anak kita sekarang. Anak-anak sekarang Pak, tambah tinggi sekolahnya, tambah kurang ajar. Sopan betul sama pacarnya. Iya Kak, terserah Kakanda. Kalau itu yang baik, ya ulun ikut aja Jar. Kalau mau tidur, apa kabar Kak? Jangan lupa makan obatnya ya. Salam sayang selalu. Dongok. Kalau pacarnya sopan betul, sekali bapaknya kurang ajar. Coba, ayo ibu-ibu. Mau tahu anak kita lebih sopan dan menghargai pacarnya daripada orang tuanya? Mau? Mau tahu? Nanti pulang ke rumah, tolong periksa HP-nya anak kita. Siapa foto wallpapernya di situ? Foto di luar HP-nya itu siapa? Bapaknya. Saya pernah ini periksa ujian anak mahasiswa saya di UNAS. Adik-adik tidak boleh pegang HP. Kau nanti kerjasama melalui WhatsApp. Simpan sudut kanan HP-mu semua. Simpan semua. Saya jalan mengawas. Saya terharu karena ada orang cewek HP-nya cakep betul wallpapernya. Saya bilang, gagahnya cowokmu dek. Dia bilang, Ustaz tidak gaul. Bukan cowokku itu. Siapa ini? Lee Min Ho. Siapa pula itu Lee Min Ho? Siapa Lee Min Ho? Dia bilang artis Korea. Oh, ini artis. Oh iya. Pernah aku ditelepon? Tidak. Pernah di miss call? Pernah di SMS? Tidak. Untuk apa kau simpan ini? Tidak dia kenal kau. Hapus itu. Bodoh ini. Hapus. Pasang fotonya bapakmu. Bapakmu yang sekolahkan kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Mesti bapakmu dong di sini. Hapus itu. Ganti. Tunggu pada Ustaz. Dia carilah fotonya bapaknya. Oh sudah terhapus Ustaz. Ilaha illallah. Beginilah nasib kita jadi orang tua. Tuh. Coba lihat. Anak-anak kita sekarang dikirim ke Sulawesi. Dikirim ke Surabaya. Kirim ke Jakarta. Sekolah tinggi-tinggi. Dengan harapan apa? Pulang bawa gelar sarjana. Tapi apa yang dibawa anak kita? Bukan gelar sarjana. Apa? Cucu. Ngeri saya lihat anak-anak sekarang. Adik-adik nih, banyak sekali adik-adik nih di depan-depan nih.
Insya Allah kalau kalian cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, menghormati kedua orang tua, insya Allah kesuksesan gampang buat Allah. Gak usah kursus kiri kanan kalau kau kurang ajar sama orang tuamu. Gak usah sekolah ke luar negeri kalau tidak tahu menghormati orang tua. Kecil jadi wali kota, kecil jadi pejabat, kecil punya rumah yang bagus, kecil punya kendaraan yang mewah. Syaratnya apa? Allah ajarkan dalam Islam. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Artinya apa? Jika orang tua kita sudah bilang, nak saya senang menjadi orang tuamu, hidupmu insya Allah berkah, kita akan ketemu Rasulullah di sorga. Kalau orang tua selalu mengucapkan doa seperti itu, insya Allah sukses kita. Tapi kalau tidak pernah berbuat baik sama orang tua, keluar tidak pernah cium tangan. Saya tanya, ibu-ibu, anak-anak kita cium tangan enggak kalau jabat tangan? Cium? Enggak, dia sliding saja pak. Cium tangan itu kan begini. Tapi sama cowoknya, sekali sama bapaknya, tapi pak, cium tangan kayak itu dong. Sekali sama cowoknya, iya kak, beleng-beleng. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, itu model anak sekolah. Bagaimana modelnya yang kita sudah berkeluarga? Kadangkala apa? Lebih sayang sama istri daripada ibunya. Ibu, halo ibu. Ibu, jangan menyuruh suami memilih antara istri dengan ibu. Kadangkala istri kan kalau marah, pilih ibumu atau saya. Mana bisa dipilih, sama-sama penting. Ya, ibu terus. Ibumu, kawin kau sama ibumu. Mana bisa kawin sama ibu? Ini ibu-ibu ini kadang-kala ngomong gak mikir. Ada di sini? Ada? Ada juga itu ibu, Masya Allah. Suaminya jadi polisi, istrinya jadi kapolres. Kenapa istrinya Masya Allah masakkan? Baru 10 menit pergi suaminya ditelepon. Di mana kok pak? Di mana? Saya di kantor. Bohong, pulang. Saya di kantor, demi Allah. Foto dulu baru kirim. Ada begitu di sini? Ada? Ada kurang ajar sama mertua. Mertuanya datang dari kampung dari Sulawesi Selatan, bawa beras, bawa kelapa, naik dari Parepare ke Batu Licin. Dia bilang istrinya, biasa bapakmu bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, pulang nanti 5 juta. Ada yang begitu di sini? Bapak-bapak ada istri model gitu di rumah? Ada? Saya ajari pak sebagai sesama lelaki. Kalau ada istri seperti itu, jangan dicerai. Kasihan dia, tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Setuju pak? Setuju? Nah dengar ibu, hati-hati bu. Makanya ketika datang mertua dari kampung, istri yang soleha mestinya dia sujud syukur. Ya Allah, terima kasih kau utus orang tua ini datang ke kampung ini, datang ke Batu Licin. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Gara-gara inilah orang tua punya anak yang menjadi suami saya sekarang. Andai saja tidak ada anaknya ini orang tua, maka sampai sekarang mungkin saya masih jadi gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Kayaknya bu, saya bilang sama istri saya di rumah. Sayang. Kenapa istriku? Sibuknya ini anak muda. Ya, enggak boleh kalau saya bilang sama istrinya Pak Bupati, dilempar saya. Itu sunnah. Mengucapkan kata-kata indah kepada istri meskipun tidak sampai di hati. Membahagiakan istri itu sunnah. Ada ini wallahu alam, Bib cerita wallahu alam benar atau tidak. Ada kakek-kakek, setiap dia panggil istrinya, sayang ada tamu, sayang bikin air panas, sayang saya mau makan. Cucunya dengar lalu dia bilang, ih kakek romantis betul. Panggil nenek sayang melulu. Dia bilang kakeknya, sini dulu dah.
Jangan kau ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Jadi ibu-ibu, kalau dipanggil sayang, sudah 50 tahun suami istri tidak ada pernah dipanggil sayang. Tiba-tiba dipanggil sayang, waspadalah. Saya bilang sama istri saya, sayang, boleh marah sama saya. Boleh kau maki saya. Boleh kau ucapkan apa saja sama saya. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Silakan, saya terima dengan ikhlas. Itulah cobaanku sebagai suami. Tapi tolong jangan pernah menyakiti perasaan ibu saya. Ketika ibu saya kau sakiti perasaannya, tidak ada kompromi. Iya. Kenapa? Istri belum tentu kita jodoh sampai ajal. Ada namanya bekas istri. Tapi ibu tidak ada nama bekas. Bujur kalau bujur banar Ustaz. Makanya bapak-bapak jangan pernah takut sama istri. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki, Pak. Masa takut sama istri? Istri itu bukan ditakuti tapi disayangi. Masya Allah. Dan salah satu pribadi Rasulullah yang kita agung-agungkan tadi hampir 2 jam. Tahu Pak? Pribadi Rasulullah. Setiap mau keluar rumah, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Ringgit? Bukan. Rupiah? Bukan. Dolar? Bukan. Apa? Sun. Cium jidat istri. Nah, coba Bapak mulai amalkan besok. Setiap mau keluar rumah, Ibu. Itu dong. Jadi kalau suami lupa, ingatkan Ibu. Ingatkan, Pak. Sedekah dong. Cuma ada juga ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Profesor guru besar, pas pensiun mulai pikun-pikun. Dia bilang istrinya, Pak, ini sudah 1 minggu Bapak keluar tidak pernah lagi cium-cium saya. Biasanya kalau mau pergi ngajar, cium saya. Ini tidak pernah lagi. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga Bapak modus. Pura-pura lupa pembantunya lebih cantik dari istri. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kembali tadi sakaratil maut. Demi Allah, anak yang durhaka sama orang tuanya tidak bakal mendapat keselamatan sakaratil maut. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu saya tidak bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu saya tidak bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum sama saya meskipun aku tidak melihat wajah Allah. Bagaimana, apa yang saya harus lakukan supaya Allah tersenyum? Nabi bersabda, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Jadi adik-adik sekalian, ayo hargai orang tua. Ada yang nanya lagi sama saya, Ustadz, gimana kalau bapak saya selingkuh? Bapak saya tukang mabuk, bapak saya tukang judi, bapak saya tidak pernah ngurus saya. Apa saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Jawabannya, buka kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim, jangan kau ribut, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala ya Allah. Dia produsen menyembah berhala. Dia bikin patung sama berhala. Allah berfirman, bagaimanapun itu orang tuamu. Kau yang mengalah. Kau yang keluar dari desamu. Bapak saudara-saudara sekalian. Pintu pertama, sakaratil maut. Yang kedua, setelah sakaratil maut, wafatlah kita, diantarlah kita ke kuburan. Ya, sampai di kuburan, masuk. Maka yang pertama ditanya adalah sholat. Sampai-sampai ada tukang gogos. Tahu tukang gogos, Ibu? Apa? Lemper. Ya, tukang lemper. Dia pulang, dia bilang sama istrinya, karena dia dengar bahwa di perkuburan nanti banyak pertanyaan. Dia bilanglah sama istrinya, Bu, besok-besok saya meninggal, jangan kau bungkus saya kain kafan. Kenapa? Saya pasti ditahu jenazah, maka pertanyaan banyak. Jadi apa? Bungkus saya kain pisang, supaya saya dikira gogos. Meninggallah dia, dibungkus betul daun pisang. Datang malaikat, begitu dilihat sama malaikat, ada gogos, bakar cepat.
Tidak jadi lagi ditanya-tanya. Nah, datanglah ini. Maka ketika kita masuk alam kubur, orang yang mengantar terakhir telapak kaki orang yang meninggalkan area pemakaman, masih kedengar langkah-langkah kakinya oleh jenazah, datang malaikat menyodorkan pertanyaan. Tapi kalau orang yang baik solatnya tidak usah cemas. Tapi mereka yang tidak bagus solatnya, hati-hati. Kalian tidak akan mampu menjawab pertanyaan alam kubur. Kenapa? Kalau orang yang baik solatnya, maka bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Datang malaikat. Ini orang baik agamanya. Bagus solatnya. Tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Solat kita berkata, "Mundur, dasat. Dulu waktu kau hidup kau rajin pelihara solatmu. Sekarang saya yang jaga kamu. Mundur kau." Ditanya lagi, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Solat kita menjawab, "Allahu Akbar." Malaikat giling kepala. Tahu hebat ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Jawab lagi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar tambah giling kepala. Bener, hebat betul ini. Pasti bubuhan Banjar ini. Akhirnya malaikat mungkar. Dia bilang sama Nakir, "Kir, kir, kir. Kau maju." Nakir. Sama kira-kira Pak Bupati dipanggil Pak Wakil. Wakil-wakil yang maju. Dia bilang, "Pak Wakil, saya kan cuma wakil. Antum yang ganda." Akhirnya apa? Pertanyaan 3, 4, 5 tidak dilanjutkan. Malaikat naik melapor kepada Allah. "Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, marabbuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Ketahuilah malaikat, bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Tadi ada nikah massal 400 pasang. Pengantin baru. Enak betul itu pengantin baru. Sampai waktu saya pengantin baru, saya bilang, cepatnya pagi. Itu kalau bagus solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, datang, malaikat sudah bilang, sudah lama saya tunggu kau. Dia putar palu-paluna, metanolo taja cilaka, pasang kekedomu. Biasanya kalau saya ceramah ada air di sampingku. Dia bilang, ini malaikat, sudah lama saya tunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceritamu di kafe. Begitu ditanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kaget langsung dia bilang, orang baru datang, tunggu dulu. Biar malaikat dia mau ajak juga berdebat. Ditanya lagi, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kaget langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung di blender. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, "Marabbuka?" Dia jawab, Allah. Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Allah berfirman, itu bangsa Indonesia. Yang bagus solatnya tapi tidak, yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Karena dia tidak beres solatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba lihat orang sakit gigi, tidak ada enaknya, kada enak. Bujur, lawas banar paginya. Coba. Itu kalau orang sakit gigi. Makanya terserah Bapak Ibu sekalian, mau tidur pengantin baru, tunaikan solat dengan sebaik-baiknya. Mau tidur sakit gigi, ya sudah, tidak ada solat. Saya lihat di sini, alhamdulillah rajin solat. Alhamdulillah. Tapi kapan orang Islam banyak tidak solat? Satu, ibu-ibu kalau ada pengantin. Kenapa bisa Ustadz? Jilbabnya. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Alhamdulillah baru-baru diundang ke Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Kota baru belok kiri sedikit. Saya diundang kemana-mana. Perempuan-perempuan sana jilbabnya sederhana. Ambil kain segitiga, kasih peniti satu, selesai. Tapi jilbabnya ibu-ibu Indonesia, Masya Allah, jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter, naripi-ripi. Dia ikat di lehernya. 2 meter. Kainnya 3 lembar, ada kuning, ada biru, ada hijau. Masya Allah. 14 pentulnya, 70 cipit-cipitnya. La ilaha illallah. Ada di sini kayak kaleng-kaleng, cuk. Ada pula kayak pohon di belakang. Wah, ilaha illallah. Pergilah dia pengantin, masuk waktu duhur, dia bilang suaminya, "Ibu, sudah mau asar, kau belum sholat duhur." "Sadar Bapak." Saya sadar, saya suruh kau sholat." "Sadar kamu Bapak." Saya sadar, saya suruh kau sholat." "Kau ndak lihat ini jilbabku, 2 jam dipakai ini."
gara-gara jilbab tidak sholat. Ada begitu di sini? Ada. Ini kalau pengantin ini banyak sekali perempuan yang bukan cuma duit yang disumbangkan, sholatnya juga ikut disumbangkan. Mukanya dia kira tembok, coklat, biru, abu-abu. Matanya. Sekarang kalau ada pengantin itu banyak perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Pantatnya gabus. Banyak betul sih perempuan palsu. Tiba waktu sholat, tidak sholat. Demi Allah, Bu, Allah tidak melarang ibu dandan untuk menyenangkan hati suami. Misalnya ibu, kenapa dandan? Supaya suami saya bangga di samping saya. Boleh, itu ibadah. Tapi kalau gara-gara dandanan ibu tidak sholat, demi Allah, ibu termasuk orang-orang yang ditipu daya oleh dunia. Apa susahnya sholat? Coba sebut. Ketika kita tidak sholat, sia-sia haji. Bapak bangun satu masjid, tapi tidak pernah sholat, delete semua itu. Sholat, andai saja dia barang jualan, sholat itu ibarat barcode. Coba kalau kita beli di warung-warung yang ada pakai di scan itu, kan ada di situ barcode. Scan, ini masuk terdaftar barang. Tapi kalau ada di scan, tidak nyala. Berarti tidak sholat. Scan, muncul, redup, hilang lagi, muncul lagi, ada lagi. Itu yang hari Jumat saja sholatnya. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Pas khotbah tidur. Begitu kamat langsung bangun, dia bilang, masjid aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan tidak ada khotbahnya, kau yang tidur. Bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Kita merantau dari Jawa, merantau dari Sumatera, merantau dari Sulawesi, datang cari nafkah di tanah bumbu ini. Apa tujuan kita? Apa tujuannya? Supaya dunia bagus, Ustadz. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika yang punya dunia kita jauhi, Allah yang punya dunia ini kita jauhi, maka dunia akan sengsara kita. Saya kasih contoh. Nih Pak Bupati. Pak Bupati ada ajudannya kan? Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan! Langsung lari itu ajudan. Biar dia pegang rokoknya jalan kota. Siap perintah Pak! Langsung dia buat kuenya. Siap Pak, perintah! Kira-kira ada ndak ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak, orang sibuk. Bilang mau kok dikasih pindah kok. Padahal Bupati ada masa habis jabatannya. Tapi begitu takutnya manusia kepada manusia. Allah yang punya segala-galanya. Allah manggil kita, selalu kita berdoa tiap hari. Ya Allah perbaiki keluargaku. Ya Allah tambahkan rezekiku. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Lalu Allah panggil, hayya 'alas shalah, sini kamu sholat. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Apa jawaban kita? Tunggu. Dari subuh dia suruh menunggu Allah sampai Isya tidak datang. Apa tidak kurang ajar namanya ini? Masya Allah. Tidak ada sholat, tidak ada kedamaian dunia. Lalu ada yang ngomong sama saya, Ustadz, itu rajin betul sholat. Kok masalahnya banyak di dunia? Bisa jadi, andai saja dia tidak sholat, lebih banyak lagi masalahnya. Itu Ustadz, rajin sholat, kok banyak masalahnya? Yang kedua, bisa jadi dia sholat tidak sesuai tuntunan Nabi. Kenapa bisa Ustadz? Sholat tidak semangat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik ya Allah. Ya kena. Binasrah. Ada juga orang sholat saya lihat begitu. La ilaha illallah, siapa yang ngajar? Atau sholat terlalu semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ajar kok keju-keju? Ada juga orang sholat kayak kena angin Pak. Mana ada riwayat mengatakan Nabi sholat seperti itu? Atau sholat tubuhnya sujud syukur tapi ingatannya bukan Allah. Allahu Akbar. Tadi duit 100.000. Beli pulsa 50.000. Bensin 30.000. Mana yang 20.000? Allahu Akbar. Masih dicari. Di mana saya simpan? Sami Allahu liman. Di mana saya simpan dia? Allah. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah sadel. Ini sepanjang sholat cari duit. Gimana hidup kita mau bagus? Tidak pernah sholat diajarkan Allah dan Rasulnya. Iya.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada pula yang tanya, Ustadz, tuh tetangga saya tidak pernah sholat proyeknya lancar. Itu Ustadz, tidak pernah sholat tapi istrinya cantik, 4 malah Ustadz. Rumahnya bagus, bisa jadi seperti itu yang kita lihat. Tapi apa yang kita tidak tahu, tidak ada kedamaian dalam rumah tangganya. Apa yang kita tidak tahu, duitnya banyak tapi tidak ada yang bisa dia makan. Banyak di Sulawesi saya lihat, duitnya miliaran tapi tidak ada yang bisa dimakan. Berhadapan meja makan, penyakit semua dipikir. Asam urat, kolesterol, lemak. Apa yang bisa dia makan? Cuma jagung. Uang 4 miliar makannya cuma jagung. Oh, kasihan. Mobilnya harganya 1 miliar lebih, tapi tidak pernah dinikmati. Baru 10 menit di atas mobil sudah stres. Hati-hati kanan kiri, mati kita. Rem sedikit. Calan tuh cilaka. Begitu dia ke dokter, dia bilang, dokter Pak, selama Bapak aktif ini tidak pernah kena sinar matahari. Mobil AC, masuk rumah AC, masuk kantor AC, tidak pernah kena sinar matahari. Makanya Bapak sakit. Mulai besok Bapak keliling di komplek jam 9 sampai jam 10. Kasih sinar matahari. Gimana caranya dok? Jangan pakai baju. Pakai celana pendek. Jangan pakai sandal ya. Jangan pakai topi. Jalanlah dia cuma pakai celana pendek. Keliling keringatan. Apa bedanya sama gembel? Kenapa? Tidak beres sholatnya. Ada yang penyakit, dirinya diliputi penyakit. Dokter sudah kesana kemari tidak menyembuhkan. Memang bukan dokter yang menyembuhkan kita. Caranya, datangi dulu Allah. Sholat dulu, ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya sudah capek sakit ya Allah. Kalau saya sakit seperti ini ya Allah, gimana saya nafkahi anak saya? Ya Allah, kalau saya capek gini, gimana kalau saya sakit gini? Gimana saya bisa sholat dengan sempurna? Sembuhkan penyakitku ya Allah. Karena Engkau yang maha menyembuhkan. Sudah itu, baru ke dokter. Bukan dokter yang menyembuhkan kita Pak. Demi Allah, saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mas Ustadz. Kenapa ki Ustadz? Sakit-sakit perutku ini dok. Kenapa bisa? Urusanmu. Karena kau dokter. Yang hebat itu kalau baru kita masuk, Ustadz pasti mencret. Allah. Tanpa diberitahukan keluhan kita, Allah sudah tahu. Maka mengadulah kepada Allah. Ketika ada masalah di dunia ini, Allah tidak minta kau jadi anggota DPR dulu. Kau jadi orang kaya dulu. Kau jadi profesor dulu. Kau jadi pengusaha dulu supaya selesai masalahmu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Suatu ketika saya pergi mencukur. Yang cukur saya ini jelas ekonominya tidak jelas. Antara laki dengan perempuan. Orang sekarang bilang LGBT. Di kampungku bilang calabai. Di Makassar bilang bencong. Tidak jelas. Makhluk seperti ini kan cerewet. Waktu dia cukur saya, semua dia komentar. Saya diam. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Sembarang ini mulutnya ini dia bilang. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Kenapa ada orang miskin berkeliaran? Kan Tuhan Maha Pengasih. Dalam hatiku, benar juga dia bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak debat. Jenis kelaminnya aja tidak jelas. Habis-habis pulsa. Sudah, saya keluar. Begitu saya keluar, Allah kasih jawabannya. Saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Yang panjang rambutnya. Saya bilang, dek, sini kok. Saya kasih kau 50.000 ikut sama saya. Kemana Ustaz? Ikut saja, sini. Ikut. Saya kembali ke tukang cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng. Waalaikumsalam. Masuk Ustaz. Saya bilang, Deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang. Barusan saya cukur Ki Ustaz. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, kenapa ada ini gondrong? Langsung dia bilang, dia salah Ustaz. Bagaimana dia tidak gondrong? Karena dia tidak datang minta kepadaku untuk cukur. Coba kalau dia datang kepadaku, maka aku cukur dia sampai gundul. Demikian juga Allah. Coba hafal Asmaul Husna. Ada enggak nama Asmaul Husna jelek? Semua bagus. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pemaaf, maha menyehatkan, maha menyembuhkan, maha kaya. Semua bagus. Lalu kita tidak datang untuk meminta kepada yang maha bagus itu. Kita lebih senang datang kepada manusia. Padahal Nabi menjelaskan, siapa yang menggantungkan diri dan cita-citanya, harapannya kepada manusia, maka siap-siaplah kalian kecewa.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan. Masih ada 2 pintu untuk sampai ke akhirat, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah. Kenapa ibu? Belum puas? Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Terus menghina. Memangnya saya tukang parkir. Terus. Ustaz ini bos. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya. 1. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak usah banyak ceramahku kita ingat malam ini. Cukup sebelum kita tidur, tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu diantaranya adalah memelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kesimpulan kita. Rasulullah menjelaskan, siapa yang meyakini 2 kalimat syahadat sampai matinya, dia ucapkan lalu dia yakin sampai mati, pasti masuk surga. Cuma pertanyaan, kapan masuk surganya? Kapan masuk surganya Ustaz? Selesai dicuci di neraka. Bagaimana model cucinya? Tergantung dosanya. Kalau dia waktu hidup bagus amalnya, maka cucinya sedikit saja kotoran, tak, masuk surga. Tapi kalau dia banyak kotorannya, banyak dosanya, ibuku di kampung dulu kalau banyak pakaianku kotor, cara cucinya apa? Kalantang. Di kalantang itu direndam dulu air panas 1 hari, kemudian disikat, dibanting, dilipat, diinjak-injak. Malamnya diembunkan, besok dijemur 1 hari full, besoknya baru dibersihkan ulang, baru bersih. Kalau sedikit saja dosanya tempeleng, tak, nah sudah masuk surga. Tapi kalau banyak dosamu bos, dikalantang kau dulu. Yang ketiga, kesimpulan kita. Allah bertanya dalam Al-Quran As-Sajdah. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan pura-pura beriman? Islam tapi pura-pura? La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga. Surganya dunia, insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, fasik, imannya hanya di lidah, pelakuannya bukan Islam, kami akan kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya Dasat Latif secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Pak Bupati. Saya senang sekali bisa hadir di tempat ini bersama Habib Syekh. Hampir 1 tahun saya berpesan kepada Pak Bupati tolong kasihan. Kalau ada Habib Syekh, saya ikut juga di situ. Kalau tidak ceramah duduk saja. Alhamdulillah Pak Bupati sangat mengerti aspirasi ulama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena sifat mengerti aspirasi inilah sehingga bisa memimpin Tanah Bumbu 2 periode. InsyaAllah saya yakin almarhum adalah orang tua yang baik sehingga anak-anak beliau bisa menjadi orang yang paling banyak manfaatnya. Bayangkan ibu bapak, berapa banyak pengeluaran di tempat ini. Itu bagian dari amal jariah buat almarhum. Karena amal jariah satu diantaranya adalah meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Dan beliau telah menunjukkan mudah-mudahan amal ibadah ini menjadi, kegiatan ini menjadi amal penyejuk kubur almarhum yang ada di belakang kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya mesturun, billahi fi sabilil haq, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.